Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam satu majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, kita berharap pertemuan demi pertemuan mudah-mudahan dapat memperbaiki diri kita masing-masing, menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin untuk bersemangat di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan ini mendorong kita untuk mewujudkan ubudiyah, untuk mewujudkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan tujuan di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Dan sungguh Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali
memiliki tujuan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kecuali memiliki tujuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam satu ayatnya, ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Apakah manusia itu mengira bahwa dia itu akan dibiarkan begitu saja? Apakah kita menyangka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sehingga kita menjadi makhluk hidup seperti hari ini, kemudian kita mengira bahwa Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan kita sehingga kita menjadi makhluk hidup seperti ini, kemudian kita dibiarkan begitu saja? Ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Apakah manusia itu mengira bahwa dia itu akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat ini, beliau katakan la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tujuannya adalah untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan itulah ibadah. Dan itulah ibadah. Karena jika kita perhatikan, maka ibadah itu sifatnya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ketika satu orang datang kepadanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia menjalankannya, maka sejatinya dia sedang melakukan ibadah. Satu orang datang kepadanya larangan, kemudian dia tinggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka pun sejatinya orang tersebut sedang melakukan ibadah. Karena dua perkara itu merupakan bentuk ketaatan. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu merupakan bentuk ketaatan, dan itulah ibadah. Sehingganya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan hakikat ibadah, apa kata beliau? Beliau katakan, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maknanya adalah taat kepadanya. Beribadah kepada Allah itu maknanya apa? Taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itulah dia ibadah. Dan kita berharap, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan-pertemuan kita ini bisa mendorong kita dan tentunya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dapat menumbuhkan rasa khasyah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa
menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangannya. Dan sungguh Bapak Ibu yang berbahagia, satu orang dalam kehidupan ini mampu mewujudkan hal yang telah kita sebutkan tadi, mampu menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, maka sungguh dialah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dialah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Coba perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan mengatakan kepada kita bahwa orang yang mulia, orang yang paling mulia di sisinya bukanlah mereka orang yang memiliki harta yang banyak, bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, bukanlah orang yang paling tampan dan atau yang paling cantik. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling bertakwa. Dialah orang yang paling bertakwa. Mereka itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi takwa sebagaimana yang sering kita dengar adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itulah dia takwa. Maknanya ketika satu orang bertakwa, berarti dia adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini dialah orang yang bertakwa. Ketika satu orang senantiasa meninggalkan perintah-perintah Allah, satu orang meninggalkan perintah-perintah Allah dan senantiasa terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah, dalam artian selalu mengamalkan, selalu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, apakah ini orang yang bertakwa? Jawabnya bukan. Orang yang senantiasa meninggalkan perintah dan senantiasa melakukan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, bukanlah dia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bukanlah orang yang seperti ini orang yang bertakwa kepada Allah. Bukanlah orang yang seperti ini yang dia akan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. La. Akan tetapi orang yang bertakwa dialah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan inilah dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara seluruh para hamba-hambanya. Oleh karenanya, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, menolong kita, menjadikan kita semua orang-orang yang mampu mewujudkan nilai-nilai takwa pada diri kita, mampu mewujudkan nilai-nilai takwa pada diri kita. Nah, itulah yang kita senantiasa permohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pembahasan surat Abasa. Nah, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, surat Abasa ini termasuk golongan surat Makkiyah. Termasuk golongan surat Makkiyah. Terdiri dari berapa ayat? 42. Terdiri dari 42. Ada sebuah kisah terkait dengan surat Abasa ini.
kisah yang menjadikan sebab turunnya surat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini jika dilihat pada sisi turunnya surat atau ayat, maka Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada di sana ayat-ayat yang memiliki sebab-sebab turunnya ayat. Ada di sana ayat yang dia turun memiliki sebab-sebab yang sering diistilahkan dengan asbabun nuzul. Ada juga di sana ayat-ayat ataupun surat yang dia tidak memiliki sebab. Ya, ada di sana ayat-ayat yang dia turun akan tetapi tidak memiliki sebab. Para ulama menyebutnya dengan istilah yakni ibtidai, yakni ayat yang turun tanpa ada sebabnya. Pokoknya turun begitu, tanpa ada sebab permulaan yang menjadikan sebab ayat itu turun. Ya, surat Abasa ini memiliki sebab-sebab yang menjadikan surat ini turun. Dan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini sangatlah masyhur, sangatlah terkenal. Dan saya yakin setiap kita mengetahui apa sebab yang melatar belakangi surat ini turun. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika datang seorang laki-laki yang buta kepada Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Nabi SAW memohon dan meminta kepada beliau SAW bimbingan. Ya, memohon kepada Rasulullah SAW bimbingan. Ada sebuah ungkapan, ada sebuah riwayat yang mengungkapkan, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku perkara-perkara yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia meminta kepada beliau SAW agar beliau mengajarkan kepadanya sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedang sibuk mendakwahi yakni tokoh-tokoh dari kafir Quraisy. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan mereka itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ya, jadi tokoh-tokoh tersebut ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka itu adalah siapa? Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal bin Hisham, dan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dan ini memang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Rasulullah SAW sangat berharap tokoh-tokoh ini mau menerima Islam.
memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika tokoh itu masuk, mungkin yakni orang-orang yang ada di bawahnya akan gampang untuk masuk. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya orang yang sedang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yakni yang lainnya, ya. Ubay ibn Khalaf. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang sedang didakwahi itu siapa? Ubay bin Khalaf. Namun yang jelas bahwasanya beliau Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bimbingan, menginginkan taujih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam kondisi pada saat itu beliau alaihi salatu wasallam sedang mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy, sehingganya nampak pada wajahnya ya sikap ketidaksukaan, ya, berpaling darinya. Berpaling dari siapa? Dari Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang pada akhirnya turunlah ayat ini. Yang pada akhirnya turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai teguran yang lemah lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah turunnya ayat ini, dan ini merupakan teguran yang lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Mungkin secara logikanya dia merasa bersalah, ya, menebus kesalahannya dengan beliau memuliakan, ya, dia memuliakan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, dan Abdullah bin Ummi Maktum, yakni setelah itu dijadikan salah satu muadzin dari muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki dua muadzin. Memiliki dua muadzin. Dan ini tentu merupakan bentuk ikram, bentuk pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua. Siapa dia? Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ini merupakan satu bentuk kemuliaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam berikan kepada dua orang ini. Dan sungguh disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yaumul qiyamah, di akhirat kelak, seorang muadzin itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan diapakan? Dengan dipanjangkan lehernya. Ya, atwalun nasi yaumul qiyamah muadzin. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat itu adalah muadzin. Dan jangan Anda bayangkan, ya, ketika dipanjangkan lehernya kemudian ini sebagai bentuk apa? Penghinaan, tidak. Ini merupakan bentuk pemuliaan, ya, bentuk yakni takrim, pemuliaan kepada mereka. Sehingganya tentunya bentuknya ya sesuatu yang sempurna. Karena ini merupakan satu di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para muadzin. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menggambarkan dan menjelaskan betapa muadzin itu memiliki
keutamaan yang besar. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah ya sesuatu pun mendengar, baik dia makhluk hidup ataupun benda mati, tidaklah dia mendengar ya panggilan azan kecuali yaumul qiyamah akan menjadi apa? Saksi untuknya. Kecuali dia akan menjadi saksi bagi dia. Ya, baik dia makhluk hidup ataupun benda-benda mati. Maka dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan subhanallah jamaah yang berbahagia, ketika Anda mengumandangkan azan, maka betapa banyak makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla ini yang mendengar seruan Anda. Yang mendengar seruan Anda. Maka semua yang mendengar seruan Anda yaumul qiyamah akan menjadi saksi buat Anda. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia, mari kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mengumandangkan azan. Jangan merasa rendah ketika menjadi seorang muadzin. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mengumandangkan azan tatkala telah datang waktu azan dan ternyata masjid tersebut misalkan muadzinnya belum datang dan Anda sudah dahuluan datang dan telah masuk waktu sholat, maka hendaknya kumandangkan azan. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan Abdullah bin Umi Maktum ini merupakan salah satu muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu ini merupakan bentuk yakni pemuliaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Nah, selain itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terkait dengan Abdullah bin Umi Maktum juga ada sebuah kisah yang menarik, yang tentunya kisah ini mari kita ambil pelajaran. Beliau Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang yang buta. Nah, adalah seorang yang buta. Oleh karenanya dia tidak mampu berjalan kecuali ada di sana orang yang menuntunnya, atau bersamanya mungkin tongkat, yang dengan tongkat itu dia berjalan, ya, yang dengan tongkat tersebut dia akan mencari jalan untuk untuk berjalan. Nah, subhanallah, datang kepada beliau Abdullah bin Umi Maktum perintah untuk mendirikan sholat di masjid. Datang kepada beliau seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat di masjid. Karena beliau adalah seorang yang buta, karenanya beliau radhiyallahu anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan meminta izin untuk tidak menegakkan sholat di masjid dengan alasan yang masuk akal. Dengan alasan yang masuk akal. Alasannya apa? Alasannya dia adalah seorang buta, sehingga beliau katakan laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang buta. Laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Dan saya tidak memiliki penuntun yang menuntunku menuju masjid. Intinya Abdullah bin Umi Maktum ini meminta uzur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengizinkan dirinya sholat di rumah. Agar beliau sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk sholat di rumahnya. Nah, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia,
ketika Abdullah bin Ummi Maktum meminta izin untuk mendapatkan izin sholat di rumahnya dengan alasan yang telah kita sebutkan tadi, kemudian beliau pun berlalu, yakni berpaling. Setelah beliau berpaling, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, ya Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'tum nida. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apa kamu mendengar azan? Apa kamu mendengar azan? Apa jawab Abdullah bin Ummi Maktum? Beliau katakan iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, fa'ajibhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, fa'ajibhu. Kamu itu wajib untuk mendatangi seruan azan itu. Lihat jamaah yang berbahagia, dan ini merupakan salah satu dalil di antara dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Kalau seandainya tidak wajib, tentunya Abdullah bin Ummi Maktum dengan kondisi yang seperti itu, dengan kondisi buta, dan beliau sebutkan bahwasanya dia tidak memiliki penuntun yang menuntun dia menuju masjid. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rukhsah, tidak mengizinkan dia untuk sholat di rumahnya tanpa ada sebab syar'i. Ya. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam justru berkata kepadanya, fa'ajibhu. Wajib atas kami untuk memenuhi panggilan Nidaur Rahman, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, jika seandainya seorang yang buta saja tidak diizinkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat di rumahnya, lantas bagaimana dengan kita? Lantas bagaimana dengan kita jamaah? Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita nikmat basar, nikmat penglihatan. Tidakkah kita gunakan nikmat basar ini, penglihatan yang sehat ini, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, Abdullah bin Ummi Maktum saja yang buta tidak diizinkan, tidak diberikan rukhsah untuk dia sholat di rumah. Lantas mengapa kita yang kedua mata kita sehat, walhamdulillah, kenapa kita bermalas-malasan untuk berjalan menuju masjid? Kenapa kita bermalas-malasan untuk sholat berjamaah di masjid? Padahal kedua mata kita sehat, ya akhi. Padahal sholatnya kita di masjid berjamaah dengan kaum muslimin memiliki keutamaan yang besar. Ada di sana pahala yang besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, kabarkan kepada kita, ada 27 derajat untuk anda ketika anda mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sementara tatkala anda sholat sendirian di rumah, anda hanya mendapatkan 1 pahala. Sudah seperti itu, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, sudah seperti itu, anda mendapatkan dosa karena anda telah meninggalkan kewajiban. Nah, anda mendapatkan dosa karena anda meninggalkan kewajiban. Kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, jika anda malas untuk sholat berjamaah, secara logika, untuk apa anda membangun masjid? Untuk apa kita membangun masjid ketika kita malas untuk sholat berjamaah? Apa hanya sekedar masjid itu dibangun kemudian dibiarkan?
atau kita hanya sekedar membangun masjid untuk kita tegakkan sholat Jumat saja, dalam artian berarti kita datang ke masjid hanya seminggu sekali di hari Jumat itu, subhanallah, padahal banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah di sana kaum muslimin. Atau mungkin Anda mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Oh iya. Jika Anda mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sunnah, para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah, ternyata mereka juga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Artinya sekalipun dia mengatakan sunnah, tapi dia tetap senantiasa mengerjakan sholat di masjid. Jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, dan sunnah itu artinya apa, Pak? Sunnah itu artinya apa? Nah, sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dicintai. Tidakkah Anda berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah seandainya kita mau mengambil pendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah, namun pendapat yang kuat adalah bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib bagi kaum laki-laki. Kalaulah seandainya Anda mengatakan itu sunnah, saya katakan bahwa para ulama yang mengatakan sunnah, dia senantiasa menegakkan sholat berjamaah di masjid. Baik. Dan sunnah itu sendiri maknanya adalah sesuatu yang dicintai, mustahab, sesuatu yang dicintai. Ketika Anda ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka tentunya Anda harus apa? Harus mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah mengamalkan sunnah. Kalau seandainya ini adalah hukuman sunnah, maka ini adalah merupakan perkara yang menjadikan sebab seseorang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Lihat jemaah yang berbahagia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabarkan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Hambaku terus menerus dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Lihat, amalan sunnah ketika kita kerjakan, ternyata dia akan membuahkan mahabbah, akan membuahkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin dicintai Allah, maka beramallah, hidupkanlah, amalkanlah amalan-amalan sunnah. Kalau Anda mengatakan salat berjamaah itu adalah sunnah, maka amalan ini merupakan amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tidakkah Anda ingin dicintai Allah? Nah, jamaah yang berbahagia, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki faedah yang luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadis tersebut, wa idza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yubtishu biha, secara mananya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika aku telah mencintai dia, maka akulah yang akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, akulah yang akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar,
Akulah yang akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Akulah yang akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Para ulama menjelaskan maknanya, Allah Azza wa Jalla akan membimbing dia, sehingga dia tidak melihat kecuali apa yang diridhoi Allah. Dia tidak mendengar kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak memegang dan dia tidak melangkahkan kakinya kecuali ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, kemudian wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idzannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku beri apa yang dia minta. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka tatkala hamba tersebut meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, benar-benar akan aku kasih. Wala in ista'adani la'u'idzannahu. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Siapa yang akan dikasih oleh Allah ketika dia minta? Siapa yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meminta perlindungan? Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika dia meminta, Allah kasih. Pertanyaannya jamaah yang berbahagia, perkara apakah yang paling besar yang seorang hamba meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Perkara apa yang paling besar yang seorang hamba meminta kepada Rabb-Nya, kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak ada perkara yang paling besar yang seorang hamba memohon kepada Rabb-Nya kecuali kasih sayang, kecuali rahmat, kecuali surga. Inilah perkara yang paling besar yang seorang hamba memohon kepada Allah, yang seorang hamba meminta kepada Rabb-Nya, di mana dia meminta agar Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam surga. Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, dan apabila hamba itu meminta kepadanya, maka Allah akan berikan. Subhanallah. Anda meminta rahmat, Anda meminta maghfirah, Anda meminta surga, dan Allah berikan kepada Anda. Bukankah ini sebuah kebahagiaan? Bukankah ini sebuah kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda? Nah, jamaah bapak dan ibu yang berbahagia, perkara apa yang paling besar yang seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah? Tidak ada perkara yang paling besar yang seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, dari azabnya, dari murkanya, dari api neraka. Nah, dan subhanallah, ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, dan tatkala dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, melindunginya dari azab Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah lindungi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita sering mengungkapkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lihat Bapak Ibu yang berbahagia, lihat permohonan Anda, lihat permohonan kita. Perhatikan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita perpanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon, kita meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita juga memohon perlindungan kepada Allah dari azabnya, dari siksanya, dari api neraka. Orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, ketika dia meminta kepada Allah, Allah beri apa yang dia minta. Ketika dia meminta perlindungan kepada Allah, Allah berikan perlindungan kepadanya. Dan tidak ada sesuatu yang dia minta yang paling tinggi melainkan surga. Dan tidak ada yang paling besar yang dia meminta perlindungan kepada Allah darinya selain dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan ini semuanya
buah dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, dan tatkala kita ingin dicintai Allah, maka jadilah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadilah kita orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam setelah kita menyelesaikan amalan-amalan yang wajib. Setelah kita sibuk dengan amalan-amalan yang wajib, maka sibukkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, di sini maknanya Bapak Ibu yang berbahagia, tidak berarti seorang muslim menyempelekan amalan sunnah. Tidak. Akan tetapi justru seorang muslim dia bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, sunnah-sunnah Nabi kalian, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan orang yang mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah ini sebagai wujud bukti kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sesungguhnya al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika Anda cinta kepada Rasulullah dan wujud cinta Anda kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan-lisan Anda, tidak sebatas diucapkan dengan lisan-lisan kita bahwa kita cinta kepada Rasul, bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi cinta kita kepada Rasul itu diwujudkan, dibuktikan dengan itibaknya kita dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dengan amaliyah, dibuktikan dengan amal-amal, ya. Dibuktikan dengan itibaknya kita dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mengatakan cinta kepada Nabi, namun Anda tidak suka dengan sunnahnya, Anda tidak suka dengan sunnahnya, kita tidak senang dengan sunnahnya, bahkan seringnya kita melecehkan sunnahnya, maka hakikatnya kita bukanlah orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Naam. Hakikatnya kita bukan orang yang cinta kepada Nabi ketika kita mengabaikan sunnahnya. Makanya jamaah yang berbahagia, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau bukan Anda yang menghidupkan sunnah Nabi, lantas siapa yang akan menghidupkan? Mungkinkah mereka orang-orang kafir? Mungkinkah orang-orang yang senantiasa melakukan berbagai hal-hal yang tidak disyariatkan? Bid'ah. Mungkinkah mereka yang akan mengamalkan sunnah? Mungkinkah mereka yang akan menghidupkan sunnah? Tentu kita katakan abadan. Orang kafir tidak akan mungkin menghidupkan sunnah. Justru mereka orang kafir senantiasa melecehkan syariat ini, merendahkan syariat ini. Bahkan mereka berani, ya, melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum jangan heran ketika hari ini muncul orang-orang yang melecehkan Nabi alaihi wasallam. Bukanlah mereka orang yang pertama. Bukanlah mereka orang yang pertama yang menghinakan, yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendahulu mereka telah melecehkan Nabi. Lihatlah mereka orang-orang kufar Quraisy. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Mereka orang-orang kafir Quraisy dahulu menuduh Rasulullah Muhammad alaihi wasallam adalah seorang yang pendusta. Dahulu mereka orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila. Bukankah ini merupakan bentuk pelecehan-pelecehan terhadap baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, itulah mereka keadaan orang kafir, ya.
Mereka akan senantiasa berusaha dan berusaha, ya, melecehkan dan menghinakan. Oleh karenanya, kalau bukan Anda yang menghidupkan sunnah, lantas siapa yang akan menghidupkan sunnah? Kalau bukan kita kaum muslimin yang membela Rasulullah SAW, maka siapa yang akan membela Rasulullah SAW? Kewajiban Anda, kewajiban kita untuk membela Rasulullah SAW, memuliakan beliau SAW dengan apa? Tentunya dengan mengikuti petunjuk beliau SAW. Nah, tentunya dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau SAW. Kalau Anda mengatakan bahwa sholat berjamaah itu sunnah, amalkan, kerjakan. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. Wajib bagi kalian, wajib bagi kita kaum muslimin, para laki-laki. Jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kisah. Kisah pada seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Ummi Maktum. Karena sebab beliau, maka banyak sekali yang memunculkan sebuah hukum syariat terkait dengan sholat berjamaah. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala yakni membimbing kita, menumbuhkan rasa cinta kepada kita untuk senantiasa menegakkan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Sungguh ada ungkapan seorang ulama, dia katakan, di dunia ini ada 3 kenikmatan yang apabila tidak ada ketiga perkara ini, maka kata beliau, aku tidak senang untuk tinggal di dunia. Apa 3 perkara tersebut yang menjadikan dia masih betah tinggal di dunia? Kalaulah bukan karena 3 perkara ini, kata beliau, aku tidak suka untuk tinggal berlama-lamaan di dunia ini. Yang pertama, kata beliau, adalah qiyamul lail, salat malam. Dan salat malam jamaah yang berbahagia merupakan salat sunnah yang paling afdal setelah dari salat fardu. Ya, salat sunnah yang paling mulia dan yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Bahkan yang paling menarik di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang bertakwa, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sifat mereka adalah dia senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam. Dalam ayat yang lain dia senantiasa yakni menegakkan salat di pertengahan malam. Ini dia sifat hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat para hamba-hambanya yang mukmin, yang bertakwa kepadanya. Salah satu di antaranya adalah dia senantiasa wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, yastaghfirun, dia senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh jamaah yang berbahagia, kita sangat minder. Kita sangat minder dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat minder kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Aisyah, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail hatta yatafattar qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, ya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan qiyamul lail sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, atukallifu nafsak?" Kenapa engkau bebankan jiwamu seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Padahal dosa Anda ya Rasul telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lihatlah ya akhi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah qudwah kita. Itulah junjungan kita. Nabi yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sebagai teladan kita. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam teladan bagi umat ini dalam segala hal. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam teladan bagi umat ini dalam segala hal. Dalam semuanya. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam keluarganya, dan dalam segala hal. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa sungguh pada diri Nabi alaihi salatu wasallam untuk kalian itu ada teladan yang baik. Ada teladan yang baik. Ada teladan yang baik yang wajib untuk kita contoh dan kita tiru. Ini poin yang pertama jamaah. Nikmat yang tersisa di dunia. Yang beliau katakan ada 3 nikmat yang apabila ketiga nikmat ini tidak ada, maka dia tidak akan senang untuk berlama-lamaan di dunia ini. Yang pertama apa tadi? Qiyamul lail. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk dapat membangunkan kita di sepertiga malam terakhir. Waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan Allah turun ke langit dunia. Yaliku bijalali. Turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Dan tidak boleh Anda serupakan Allah dengan makhluknya. Jangan Anda berpikir ketika Allah turun ke dunia, ke langit dunia maknanya berarti ars kosong. Ini sebagian orang Masya Allah memiliki pemikiran yang seperti ini. Dan tentu ini pemikiran yang keliru dan salah. Seorang mukmin berkewajiban untuk mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tanpa harus menyerupakan, tanpa harus menyelewengkan maknanya, tanpa harus mentamsil, dan tanpa harus menta'til, menolak. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah di setiap sepertiga malam terakhir dia turun ke langit dunia, maka kita wajib mengimaninya bahwa Allah di setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, dan turunnya Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Jangan Anda berpikir, loh kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong. Kenapa ada pemikiran yang seperti ini? Karena berawal dari tasybih. Karena berawal dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Anda yang di atas kemudian turun, atas kosong. Ini kan awal permulaannya. Kenapa dia menolak turunnya Allah? Ya, dengan alasan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong. Karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebelum dia mengatakan seperti itu, dia telah terjatuh kepada tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Padahal kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk.
Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia, kita katakan Allah turun ke langit dunia. Di setiap sepertiga malam yang terakhir. Turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Yaliqu bi jalalihi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pun ada sebagian orang yang berpikiran kan bumi itu luas. Kalau di sini malam, di sana siang, terus bagaimana? Subhanallah. Ini semuanya berawal dari pemikiran Anda yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini semuanya berawal dari pemikiran kita. Ketika kita berbicara tentang ini, kita sudah bayangkan Allah kayak makhluk. Sehingga dia berpikir pemikiran seperti itu. Padahal kewajiban kita mengimani sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nah, kewajiban kita mengimani sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tetapkan sebagaimana sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, hal min sa'ilin sa'utih, hal min mustaghfirin. Adakah orang yang meminta? Aku minta, aku kasih. Adakah orang yang memohon ampunan? Aku berikan ampunan kepadanya. Subhanallah. Oleh karenanya, sepertiga malam terakhir inilah waktu yang mustajab. Waktu yang sangat mustajab, yang hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan kasih sayang Allah, yang mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, untuk memanfaatkan waktu-waktu ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yang diungkapkan oleh beliau adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman ya akhi, ini juga merupakan salah satu nikmat. Yang kata beliau, kata ulama ini, ya, 3 kenikmatan yang tersisa di dunia yang kalau tidak karena 3 kenikmatan ini, aku tidak suka berlama-lamaan tinggal di dunia. Yang kedua apa? Bertemu dengan teman. Nah, bertemu dengan teman yang baik, bertemu dengan teman yang saleh, ini akan memiliki pengaruh yang baik. Nah, bahkan Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mencari kawan yang baik, karena kawan yang baik itu akan memberikan pengaruh kebaikan kepada kita. Kawan yang baik dialah mereka yang apabila kita salah, kita akan dibetulkan. Apabila kita bengkok, akan diluruskan. Ketika kita lupa, akan diingatkan. Itulah teman yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sholatul jamaah, sholat berjamaah. Subhanallah. Jika kita telah merasakan bahwa sholat berjamaah itu merupakan nikmat, maka ini hal yang luar biasa. Tapi kalau seandainya kita merasakan bahwa sholat berjamaah itu merupakan beban, ya, beban, maka maknanya berat sekali kita untuk mengamalkan, melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena kita menganggap bahwa ini beban. Karena kita menganggap bahwa ini merupakan beban, sehingganya berat. Dan tabiat manusia itu tidak suka dibebani. Tabiatnya manusia senangnya leha-leha, nyantai-nyantai, itu tabiatnya manusia. Makanya jamaah yang berbahagia, taklim, ya, taklim kalau tidak ada kewajiban itu enak. Tapi kalau sudah ada kewajiban, besok surat ini dihafalkan. Dihafal? Iya, dihafalkan. Kalau nggak hafal gimana Ustaz? Disetrap. Disetrap kata. Kenapa demikian? Karena memang tabiat manusia itu nggak mau dibebani. Tabiat manusia itu nggak mau dibebani. Ketika datang beban, maka dia akan merasakan berat.
Nah, oleh karenanya kalau sholat berjamaah ini bagi kita ada merupakan satu kenikmatan, maka kita akan menjalankan dengan senang dan tidak menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sepertinya sudah banyak yang ngantuk, tapi kita belum masuk pada penjelasan ayat. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi kita semuanya. Namun yang jelas setiap yang kita bincangkan ada di sana manfaat besar. Ya, walaupun mungkin kita belum membahas ayat demi ayat yang tertuang di dalam surat Abasa, tetapi yang jelas kembali saya katakan mesti ada faedahnya. Oke, mungkin ini saja Bapak Ibu yang berbahagia, karena kondisi kita juga telah lelah dan fisik tentunya sudah melemah. Mata pun sudah mulai 5 watt, yang tadinya datang 25 watt sekarang sudah dipakai, tentunya akan semakin redup. Wallahu ta'ala alam. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membicarakan makna-makna ayat yang tertuang di dalam surat Abasa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.